Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di episode perdana C2P Podcast. Kali ini podcast pertama kita dengan tema kehidupan kampus dan perkuliahan. Saya Salsabila, pengurus C2P sendiri yang akan memandu kalian dalam podcast yang sangat inspiratif ini. Nah, episode kali ini tuh berjudul Navigasi Sukses Kuliah, hal penting yang tidak boleh terlewatkan. Bersama saya telah hadir salah satu narasumber terbaik kita, yaitu Kak Surni, salah satu mahasiswa semester atas yang pernah mengikuti program ISMA. Nah, mungkin kita mulai perkenalan diri dulu nih. Kira-kira bisa ceritakan sedikit nggak tentang Kak Surni dan backgroundnya Kak Surni itu kayak gimana sih gitu loh Kak? Oke, terima kasih sebelumnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Surni Ahyatul Fitri. Teman-teman bisa panggil Surni, saya mahasiswa semester 6, sudah semester atas. Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 21. Saya sendiri semester lalu alhamdulillahnya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Indonesian International Students Mobility Awards di Michigan State University. Aduh, keren banget ya teman-teman. Mungkin kita bisa tahu gitu loh Kak, dari program itu kan sulit banget didapetin gitu, sangat challenging banget. Mungkin nanti kita bakal dengerin tips-tips apa aja sih dari Kak Surni untuk bisa mendapatin hal itu gitu loh, beasiswa itu dari pemerintah. Nah, mungkin tanpa perlu berlama-lama nih, kita langsung aja mulai untuk pertanyaan pertama, yaitu tantangan dari kuliah itu sendiri. Nah Kak, kira-kira tuh kakak nih sebagai mahasiswa, apa aja sih Kak tantangan terbesar dan terberat yang kakak hadapi selama kuliah, dan gimana sih cara kita mengatasinya? Mungkin bisa dikasih tahu teman-teman gitu yang sekarang lagi ngadepin krisis sama hal-hal ini gitu. Tentunya sebagai mahasiswa ya, apalagi sudah semester 6 yang mungkin bisa dibilang sudah semester atas. Perkuliahan tentunya sulit. Kalau tidak sulit tidak bisa kuliah gitu kan. Tapi di tiap ada kesulitan pasti selalu ada jalannya ya teman-teman. Jadi untuk perkuliahan sendiri memang terasa sulit, tapi it will worth it at the end. Dari aku pribadi untuk mengatasi kesulitan, mungkin kita mention dulu nih kira-kira kesulitan apa aja yang pernah aku alami selama masa kuliah. Mungkin saat semester awal kesulitannya itu adalah untuk settling gitu, karena masih ngerasa kalau misalnya masih ada di dunia SMA gitu, kayak untuk menyesuaikan diri gitu ya Kak. Dunia perkuliahan itu masih menurutku waktu semester awal masih asing dan masih sulit untuk dinavigasi gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih ngerasa susah nih untuk settling ke dunia perkuliahan, hal-hal yang bisa teman-teman lakukan mungkin adalah untuk membuat diri teman-teman familiar gitu loh dengan environment kampus, berteman, meeting new people, ikut organisasi gitu. Bersosial lah lebih tepatnya. Dan hal tersebutlah yang bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-teman menghadapi kayak krisis identity sebagai mahasiswa baru mungkin. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih yang nggak kalah pentingnya juga nih Kak, sama tantangan yang tadi untuk keterampilan dan kebiasaan. Nah, kira-kira tuh Kak, seperti yang kita ketahui nih, kakak kan banyak banget ngikutin program dari pemerintah yang cukup keren-keren banget. Nah, kira-kira tuh Kak, apa aja sih keterampilan dan kebiasaan yang perlu kita miliki sebagai mahasiswa untuk sukses di dunia perkuliahan itu tuh Kak? Tentunya sebagai mahasiswa kita harus memiliki keterampilan dan juga kelebihan ya. Jika kita ingin untuk lebih advance gitu. Tapi bukan berarti kita membandingkan diri dengan orang lain gitu. Kita bandingkan diri kita sendiri sebagai starting point-nya gitu. Menurutku memiliki keterampilan sangatlah penting juga buat mahasiswa. Salah satunya adalah keterampilan bercritical thinking gitu. Jadi sebagai mahasiswa kita harus bersifat kritis teman-teman. Jadi jangan menjadi mahasiswa yang hanya iya saja gitu. Mengikuti alurnya saja gitu ya Kak. Don't be a dead fish. Jadilah mahasiswa yang mampu mengkritisi sesuatu gitu. Terus itu tuh hal yang penting banget buat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu supaya menjadi kebiasaan yang baik buat kita. Dan kira-kira tuh Kak, apa aja sih tips yang bisa Kakak bagikan untuk mahasiswa baru nih, teman-teman mahasiswa baru, agar mereka bisa sukses dan bisa nikmatin kuliah mereka tuh antara kuliah dan kehidupannya sendiri gitu loh Kak. Kira-kira apa sih gitu? Iya. Mungkin anak-anak maba sekarang nih lagi pada bingung nih gitu, kedepannya mau gimana gitu kan, kayak
kalau misalnya ikut banyak organisasi mungkin pada mikir apakah saya bisa untuk menikmati kehidupan kuliah saya gitu, apakah nanti nggak akan terlalu sibuk dan lain-lain mungkin. Nah buat teman-teman mahasiswa baru yang mungkin ada di fase itu, percaya aja sama diri teman-teman, ikuti apa kata hati teman-teman. I believe that you guys know your passion and kalian ikuti hal tersebut gitu. Sebagai mahasiswa baru juga kalian harus ibaratnya melek terhadap informasi gitu. Informasi-informasi yang ada. Jangan hanya menunggu informasi itu untuk datang ke kalian, tapi gimana kalian mencari informasi tersebut gitu. Dan gak takut dengan hal-hal yang baru, apalagi tuh kita ketahui sekarang tuh minat mahasiswa untuk ngikutin kayak organisasi dan lain-lainnya tuh cukup berkurang banget gitu loh. Nah buat teman-teman mungkin di luar sana tuh kayaknya harus tingkatin dan kembangin banget ya soal hal itu, apalagi tuh hal itu sangat perlu banget untuk kehidupan di kampus maupun di luar, itu sangat berguna banget kayak. Iya betul banget. Sebagai mahasiswa kita tuh harus berani keluar dari comfort zone kita. Mungkin kita kurang nyaman, tapi itu adalah salah satu like one step ahead dari comfort zone yang kita miliki gitu. Harus dilakukan gitu loh untuk mengembangkan diri kita sendiri juga. Benar. Karena kalau kalian cuma diam di tempat itu kalian akan going nowhere dan kalian tidak akan maju-maju gitu. Yeps. Nah seperti yang kita ketahui juga nih kakak salah satu mahasiswa yang mengikuti program ISMA dari pemerintah, dan program itu sendiri tuh kita tahu tuh kayak sulit banget buat diikutin, dan mungkin mahasiswa terpilih yang oke banget nih mungkin bisa dapat hal itu. Nah kira-kira nih bisa nggak sih Kak Surni jelaskan lebih lanjut tentang program ISMA dan kira-kira apa aja manfaat yang kakak dapetin dari mengikuti program tersebut Kak? Oke, jadi mungkin tadi aku sempat mention ISMA di awal itu adalah Indonesian International Students Mobility Awards yang merupakan salah satu beasiswa dari pemerintah. Sebenarnya ISMA ini adalah salah satu skema dari MBKM, tapi mungkin belum banyak yang tahu gitu karena sebenarnya ISMA ini mirip sama PMM, cuma modelnya adalah ISMA ini pergi ke luar negeri gitu. Nah untuk mengikuti ISMA sendiri, saya pribadi itu mendapatkan banyak sekali manfaatnya gitu. Mungkin manfaatnya tidak terlihat secara fisik, tapi hal itu dapat saya rasakan dari pengembangan di dalam diri, kayak soft skills, dimana kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, bercritical thinking itu sangat-sangat meningkat setelah mengikuti program ISMA. Program ISMA ini sendiri juga memberikan kita wawasan yang luas karena kita saat program ISMA itu kalian akan bertemu dengan banyak hal-hal orang yang baru, hal-hal baru, culture yang baru mungkin ya. Iya betul banget, dan kalian akan dapat banyak banget perspektif dari orang-orang lain karena waktu itu di kelas aku sendiri itu ada 8 orang, kelasnya kecil jadi itu lebih ke fokus discussion gitu, dan di sana orang-orang berasal dari berbagai negara dan kita di sana bertukar pengalaman, bertukar pemikiran, jadi hal tersebut bisa menambah wawasan teman-teman gitu. Wah keren banget sih. Iya, dan ikut ISMA juga bagus untuk anak-anak pendidikan bahasa Inggris nih. Kita sebagai anak bahasa Inggris kan memiliki tuntutan untuk meningkatkan bahasa Inggris kita kan. Mungkin perlu bicara ke native speakernya sendiri gitu loh. Mungkin bisa mengimprove diri gitu. Iya, kalau misalnya cuma mungkin kalau cuma diam di Unram aja kita belum dapat kesempatan yang lebih luas untuk berbicara dengan orang menggunakan Inggris sebagai bahasa pertama nih. Itu akan, jika kalian mengikuti ISMA, hal tersebut kesempatan itu akan sangat terbuka lebar gitu karena kalian menggunakan bahasa Inggris untuk belajar sebagai instructional language, terus bahasa Inggris juga sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di sana gitu. Udah pasti tuh hal itu bisa mengimprove diri kita sendiri untuk bisa lebih berbahasa Inggris dengan berbicara dengan native atau menggunakan bahasa Inggris tuh sebagai bahasa sehari-hari gitu loh. Kalau di sini kan mungkin kita bisa pakai bahasanya tuh kayak campur sama Indonesia, jadinya tuh kayak masih kurang gitu yang kita dapetin. Iya. Nah, untuk tips dan trik nih dapetin program ISMA tuh gimana sih Kak? Untuk tips and trick sendiri mungkin tiap orang bakal beda-beda ya. Kayak there is no such a thing yang tips and trick yang pasti manjur gitu. Jadi kayak pasti ini akan working itu beda di tiap orang gitu. Tapi dari aku sendiri mungkin tips and tricksnya yang pertama nih yang sangat-sangat penting banget buat mahasiswa.
kalian harus melek informasi. Seperti yang sudah tadi aku mention, ISMA ini mungkin exposure-nya agak sedikit kurang di Unram gitu, karena nggak banyak orang yang tahu gitu. Bener Bahkan banget. ISMA ini mulai dikenal itu di tahun ini gitu, di tahun aku itu masih kayak sedikit banget orang yang daftar ISMA, dan informasinya masih sangat kurang masuk ke Unram. Jadi teman-teman sendirilah yang berusaha untuk mencari informasi tersebut gitu. Satu, melek informasi, dan yang kedua karena ISMA ini tuntutannya juga kita harus memiliki skor English proficiency test yang cukup tinggi. Udah pasti, Iya. udah pasti. Jadi mungkin buat teman-teman dari sekarang yang mungkin pengen ikut ISMA, mungkin bisa dipersiapkan dirinya, invest dengan skill bahasa Inggrisnya, mulai belajar mungkin TOEFL, IELTS, or Duolingo English Test gitu. Nah, itu beberapa tips dan trik nih buat teman-teman mahasiswa yang mungkin mau nyoba ngikutin ISMA kayak Kak Sarni sendiri. Nah, Kak, kira-kira nih ada nggak sih peran UNIF dan fakultas sendiri tuh untuk membantu Kakak mencapai hal-hal tersebut, kayak mencapai kesuksesan di akademik dan non akademik itu sendiri? Baik, kalau misalnya dari fakultas, mungkin fakultas sangatlah membantu dalam proses administrasi ya. Karena kan kita under an institutions gitu, jadi kita masih butuh kayak banyak proses administrasi, kayak misalnya surat rekomendasi, transkrip, dan yang lain itu kan kita butuh nih. Jadi dari pengalaman saya pribadi, fakultas itu cukup memfasilitasi terkait bidang administrasi. Nah, kalau dari UNIF sendiri, universitas itu ada kantor urusan internasional, di mana kantor urusan internasional itu yang memfasilitasi dari sosialisasi ISMA, terus memfasilitasi juga dari persiapan berkas, pengurusan berkas, dan lain-lain. Jadi mungkin dari UNIF udah cukup membantu melalui KUI gitu. Oke. Nah, kita nih punya beberapa topik tambahan yang menarik banget untuk dibahas terkait manajemen waktu, apalagi yang kita ketahui Kak Sarni sendiri tuh banyak banget ngikutin program pemerintah dan cukup mungkin aktif di organisasi gitu. Nah, Kak, sebagai mahasiswa yang cukup aktif nih Kak dan pernah ngikutin program internasional seperti ISMA, bagaimana sih cara Kak Sarni untuk ngatur jadwal antara waktu kuliah, kegiatan ekstrakurikuler dan kehidupan pribadi? Itu gimana sih Kak cara baginya dan tips untuk memanajemenkan waktu tersebut? Alright, sebenarnya masalah manajemen waktu saya sendiri masih agak sedikit kesulitan, tapi manajemen waktu saya bisa dibilang cukup lebih baik daripada saya yang semester-semester lalu gitu. Mungkin karena udah semester 6, kita lebih fokus ke masalah nanti ke depannya mau menyusun skripsi dan yang lain-lain. Terus kegiatan saya juga semester 6 untuk organisasi juga sudah mulai sedikit berkurang. Jadi mungkin manajemen waktu saya bisa agak sedikit lebih baik di semester ini. Nah, dari saya pribadi, mau disclaimer dulu, tapi there is no such a thing kayak manajemen waktu yang akan bekerja untuk semua orang. Jadi manajemen waktu itu sangat depends oleh orangnya masing-masing gitu. Kalau misalnya saya bilang saya memanajemen waktu dengan ini, belum berarti itu working untuk kalian gitu. Jadi kalian harus menemukan cara manajemen waktu yang works untuk kalian pribadi gitu. Nah, kalau dari saya sendiri untuk manajemen waktu itu mungkin pertama saya itu punya kayak list gitu, bukan to-do list sih, tapi lebih ke kayak important things that I have to do this week. Kayak misalnya deadlines, terus ada kegiatan lain, saya kayak rapat, organisasi, itu saya punya waktunya gitu. Jadi saya juga cukup mengurangi kayak rencana yang bersifat like spontaneously. Jadi sekarang lebih teratur aja gitu loh. Kalau misalnya teman ngajak main, mungkin harus melihat dulu ke list itu karena kapan nih bisa main gitu. Jadi waktunya lebih tersusun dengan punya kayak list hal-hal penting yang akan kalian lakukan. Kayak gitu. gak bisa, Kasar nih ayo main sekarang gitu. Agak sulit ya agak sekarang sulit, karena iya. udah bisa nerapin manajemen waktu yang seperti itu. Benar. Untuk manajemen waktu juga biar kalian nggak kelabakan, itu berusaha untuk ngerjain tugas itu jangan terlalu mepet deadline. Salah satunya adalah caranya biar kalian tidak terlalu overwhelming dengan tugas gitu. Mungkin kita tuh sebenarnya tugas kita nggak banyak, tapi cuma kita yang ngerjainnya mepet. Jadi kita ngerasa sangat-sangat overwhelming karena tugas kita banyak, padahal itu nggak banyak gitu. Itu tuh biasanya dikerjain hamil satu banget gak karena sih? tugasnya ngumpul jadi kelihatannya banyak. Jadi untuk memanage supaya kalian nggak ngerasa overwhelming dengan tugas, salah satu caranya mungkin yang bisa kalian lakukan adalah
dikerjakan dan set deadline at least H-2 kalian udah selesai gitu. Apalagi kita ketahui itu kayak kebanyakan dari kita tuh kerjain tugasnya tuh H-1. Mereka mikir itu kayak H-1 nih pasti bakal selesai, bakal selesai gitu loh. Padahal kalau dikerjain dari beberapa hari sebelumnya tuh pasti juga lebih baik lagi, gitu. Dan lebih manage waktu kita. Kita juga lebih punya banyak waktu free di sela-sela kuliah banget. Nah, selanjutnya Kak Surni ini kan dapat beasiswa nih ya, seperti yang kita ketahui. Nah, mengenai beasiswa nih Kak, kira-kira apa aja sih hal-hal yang bisa Kakak bagiin tentang hal itu gitu loh? Kalau dari ISMA sendiri, mungkin selama menjalani prosesnya dari pendaftaran ke seleksi itu sangat cukup sedikit challenge, bukan sedikit sih, sangat challenging karena pendaftar ISMA itu bisa dibilang banyak dan yang diterima itu sangat beberapa orang. Tapi dengan challenge-nya kayak struggle yang kita hadapi, jadi pas menjalani proses ISMA di sana itu aku pribadi itu benar-benar kayak menikmati gitu, kayak merasa kayak kalau misalnya kerja kerasku terbayarkan gitu. Jadi lebih menikmati proses yang aku alami di sana. Kayak I'm open to new experience, kayak misalnya open to new things, kayak misalnya mencoba hal baru, pergi ke tempat-tempat baru karena ngerasa ini yang aku perjuangin gitu. Kayak this is the thing that I want. Jadi lebih kayak open terhadap hal-hal baru gitu di sana. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih Kak, terkait mental issue sendiri, bagaimana sih Kak cara Kakak melihat dan menjaga untuk kesehatan mental itu selalu baik selama kuliah gitu loh? Tidak bisa dipungkiri sebenarnya untuk kesehatan mental kita semua mungkin pernah mengalami up and downs. Jadi kesehatan mental itu nggak selamanya stable kayak I'm mentally healthy. Mungkin ada fase dimana kita ngerasa kenapa ya kayak ngerasa sendiri gitu, kayak ngerasa capek dan lain-lain, and it's completely normal. Jadi hal yang perlu kita ketahui pertama adalah hal tersebut is completely normal. Setiap orang mengalami hal tersebut. Jadi kalau misalnya kalian mengalami hal tersebut, kalian gak sendiri gitu. Kayak ada ribuan mahasiswa di Indonesia yang juga mengalami hal tersebut. Jadi penting banget untuk kita aware terhadap masalah kesehatan mental sebenarnya, dan juga mengetahui bagaimana sih cara kita cope untuk masalah mental tersebut gitu. Sebagai mahasiswa mungkin yang bisa aku kasih saran mungkin ini nggak berlaku juga buat semua orang, tapi dari aku pribadi aku sempat juga mengalami down dan kayak ngerasa segalanya itu kok susah banget gitu loh, kayak udah berusaha tapi tetap aja susah buat didapetin gitu. Ya mungkin pertama kalian harus punya kayak suatu prinsip di mana mungkin ini terdengar klise tapi kerja keras itu pasti akan ada hasilnya gitu. If you work hard for it, there's gonna be something waiting for you gitu. Mungkin kamu gak dapat sekarang, tapi kamu akan dapat mungkin I don't know 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita nggak tahu kan. Jadi jangan pernah ngerasa apa yang kamu lakuin itu sia-sia gitu sebagai mahasiswa. Terus juga salah satu mungkin untuk menjaga mental health sebagai mahasiswa, kalian harus belajar try to say no. Jangan cuma yes aja tuh sampai apalagi banyak banget sekarang ya orang yang nggak enakan gitu. Karena kan mungkin kita orang Indo juga nih sudah tertanam banget jiwa-jiwa tidak enakannya. Jadi kayak kita tuh apa-apa selalu padahal lagi sibuk nih, lagi nggak kayak misalnya lagi nggak enak badan, lagi sibuk, bukan dalam kondisi prima, kita dikasih suatu tugas, kita kayak iya nggak apa-apa, nanti saya bantuin, santai gitu. aja nggak apa-apa, gitu kan. Jadi mulai dari sekarang untuk coba bukan dihilangkan sih, coba aja untuk kayak kalau misalnya hal tersebut tidak membuat kalian nyaman, hal tersebut tidak menguntungkan kalian, just try to say no. Karena orang lain juga nggak akan marah. Mungkin kita juga sebagai orang yang mungkin kita juga harus bisa belajar bagaimana cara menerima no gitu. Kayak kalau misalnya orang lain like telling us kalau misalnya mereka nggak bisa, ya udah kita bisa menerima rejections gitu. Dan menurut saya tuh apalagi saya tuh termasuk orang yang cukup tidak enakan banget dan selalu berkata oh iya nggak apa-apa, aman deh, oke, nanti aku kerjain segala macam. Dan sekarang tuh saya lagi belajar untuk say no for everything gitu loh, kayak ntar dulu ya gitu. Mungkin itu cukup baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu, karena itu juga nguras energi banget gitu loh Kak.
Nah, tadi itu kita udah bahas tentang mental issue yang harus sangat kita awarekan gitu loh Kak. Dan hal tersebut tuh bisa jadi pemicu buat kita untuk mendekati hal-hal terlarang dan obat-obatan terlarang. Nah, kira-kira tuh ada nggak ya hal untuk membantu mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang di teman-teman kita yang mungkin sekarang sedang struggle dengan hal-hal tersebut yang udah terlanjur gitu loh Kak. Bagaimana? Mungkin benar banget sih seperti yang di-mention tadi, masalah kesehatan mental itu menjadi salah satu pemicu nih mahasiswa menjadi rentan untuk mendekati obat-obatan terlarang. Hal-hal tersebut lah pokoknya. Kita tidak bisa memungkiri orang-orang itu, mahasiswa-mahasiswa itu ada di kehidupan kita gitu, orang-orang yang mungkin kita kenal gitu kan, ada di lingkungan terdekat kita. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah jika kita sudah memakai itu akan sangat sulit lagi untuk keluar gitu, kecuali kita meminta bantuan itu untuk rehabilitasi. Tapi hal pertama nih sebagai mahasiswa itu yang paling penting untuk kita lakukan adalah sebenarnya menghindarinya gitu. Bagaimana kita menghindari supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal tersebut gitu. Benar banget. Mungkin teman-teman yang sedang mengalami kesehatan mental, yang mungkin berpikir untuk misalnya mendekati hal-hal yang kesenangannya hanya sesaat gitu, kita tuh pertama harus aware dulu, kita harus mengedukasi diri kita terlebih dahulu terhadap bahayanya nih obat-obatan terlarang ini, narkotika ini gitu. Salah satu bahayanya mungkin bukan hanya untuk fisik kita, bukan hanya untuk pemikiran kita, tapi juga untuk masa depan kita yang akan terancam jika kita memakai hal tersebut gitu. Sangat-sangat terancam ya Kak. Iya, betul banget. Jadi mengedukasi diri kita gitu, mengedukasi diri kita terhadap bahaya-bahayanya, sehingga kita aware untuk tidak mendekatinya gitu. Mungkin salah satu yang lain lagi mungkin yang bisa teman-teman mahasiswa lakukan untuk menghindari penggunaan, iya betul banget. Pergaulan sangat-sangat ini ibaratnya kayak kita adalah siapa dengan kita bergaul gitu kan. Jadi sangat pengaruh gitu teman-teman. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin memakai narkoba, kita pasti akan terjerumus teman-teman, karena lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan manusia kan. Jadi sebisa mungkin teman-teman mahasiswa tolong cari lingkungan yang lebih positif gitu, lingkungan yang bisa mendukung perkembangan kalian gitu, baik secara akademik maupun non akademik. Apalagi tuh teman-teman mahasiswa, lingkungan tuh sangat berpengaruh banget ya Kak untuk kehidupan kampus, untuk menjaga kestabilan mental kita. Bener banget. Nah, mungkin kita udah sampai di segmen terakhir nih teman-teman. Sepertinya tuh udah cukup banyak motivasi dan inspirasi yang kita dapetin dari ceritanya Kak Surni sendiri, mulai dari jadi mahasiswa yang berprestasi, mendapatkan program dari pemerintah yang cukup bagus banget dan bisa kita bilang tuh sangat keren banget ya teman-teman semua. Nah, saya ucapkan terima kasih buat Kak Surni untuk pengalaman dan wawasannya yang sangat berharga buat kita semua. Dan sebelum saya akhiri nih Kak, kira-kira ada pesan terakhir nggak ya yang perlu disampaikan untuk para pendengar kita sekarang yang mungkin sedang menavigasi kehidupan di kampus gitu Kak? Oke, sebelumnya terima kasih juga buat Setupi karena telah mengundang saya sebagai narasumber untuk podcast pertamanya. I feel so honored to be the first. I'm so proud of you. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi kepada teman-teman mahasiswa semua. Mungkin dari saya pesan terakhir untuk teman-teman mahasiswa yang sedang menavigasi kehidupan kuliah, yang sedang mengalami essential crisis di perkuliahan. Buat teman-teman, jangan pernah bandingkan diri teman-teman dengan orang lain, karena di perkuliahan itu nggak ada ranking-rankingan. Kita berjalan di jalur kita masing-masing, we have our own path, dan kita nggak sama-sama bersaing gitu. Kita bukan bersaing dengan orang lain, tapi kita bersaing dengan diri kita yang kemarin gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi mengalami krisis atau sedang berusaha untuk menavigasi kehidupan sebagai mahasiswa, jangan pernah ngerasa kalau kalian ketinggalan sih, karena kita semua punya jalan kita masing-masing, kayak kecepatan kita berjalan gitu, kita punya milestone sendiri gitu. Dan jangan jadikan orang lain tuh tolak ukur buat kalian
untuk mencapai kesuksesan Iya, gitu, betul benar banget. nggak, Kak? Karena kesuksesan orang lain itu bukan kegagalan kalian gitu. Yaps, benar. Nah mungkin itu aja nih, terima kasih saya ucapkan untuk Kak Surni atas ilmu dan waktunya yang telah dibagikan. Saya yakin nih buat pendengar kita pasti dapat banyak banget insight yang berguna, dan terima kasih banyak Kak Surni atas terima waktunya. kasih banyak. Terima kasih banyak. Yaps. Dan terima kasih juga buat para pendengar yang udah ada sama kita sampai akhir. Sampai jumpa di episode Setupi Podcast selanjutnya. Jangan lupa share podcast kita ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh motivasi untuk kuliah dan tetap semangat. Dan jangan berhenti belajar dan mencoba hal baru. Terima kasih.